Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah sholli wa sallim ala rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Della Andadaniningrum MT selaku dosen mata kuliah Pendidikan Lingkungan. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Ghafur, yang dimana kita telah diberikan nikmatnya tanpa diukur-ukur. Di antara nikmat yang telah Allah berikan, yakni Allah telah memberikan kita nikmat berupa kesehatan dan juga kesempatan. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda besar Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, kepada sahabatnya, dan semoga kita selaku umatnya mendapatkan syafaat di dunia maupun di akhirat. Baiklah, kami dari kelompok 1 Pendidikan Lingkungan yang beranggotakan Rizky Maulana, Ahmad Rizky Syahputra, Elia Yurita, Ihsan Pratama, dan juga Yuni Esalia. Dalam video ini kami akan menyampaikan materi tentang pengelolaan limbah guna menyelesaikan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Pendidikan Lingkungan. Materi pertama yaitu mengenai pengertian pengelolaan limbah. Pengelolaan berasal dari kata kelola yang mendapatkan awalan peng dan berakhiran an, yang berarti pengurusan, perawatan, pengawasan, dan peraturan. Kemudian pengelolaan itu sendiri diawali dari kata kelola ditambah akhiran pe. Istilah ini berasal dari pengelolaan, dari manajemen. Adapun pengertian dari manajemen sendiri merupakan keterlaksanaan tata pimpinan pengelolaan manajemen atau pengelolaan administrasi, pengaturan, dan penataan suatu kegiatan. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 1999, Jo PP 85 tahun 1999, limbah diidentifikasikan sebagai sisa atau buangan dari suatu usaha atau kegiatan manusia. Limbah sendiri berarti bahan buangan tidak terpakai yang berdampak negatif terhadap masyarakat jika tidak dikelola dengan baik. Air limbah industri maupun rumah tangga domestik apabila tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan. Selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis limbah. Limbah dibagi menjadi ke dalam 2 kategori. Yang pertama itu berdasarkan jenis senyawa, dan yang kedua berdasarkan wujudnya. Limbah berdasarkan jenis senyawa dibagi menjadi 2. Yang pertama ada limbah organik. Limbah organik sendiri merupakan segala limbah yang mengandung unsur karbon C, sehingga meliputi limbah dari makhluk hidup seperti kotoran hewan dan manusia, sisa makanan, dan sisa tumbuhan mati. Kemudian yang kedua ada limbah anorganik. Limbah anorganik sendiri merupakan limbah yang tidak mengandung unsur karbon, seperti misalnya besi dari logam, mobil bekas atau perkakas, aluminium dari kaleng, atau peralatan rumah tangga, kaca, dan pupuk anorganik yang berasal dari nitrogen dan fosfor. Kemudian limbah berdasarkan wujudnya. Ada yang pertama limbah cair. Limbah cair sendiri merupakan sisa hasil buangan proses produksi atau aktivitas domestik yang berupa cairan. Limbah cair dapat diklasifikasikan dalam 4 kelompok, diantaranya yaitu yang pertama ada limbah cair domestik atau domestic wastewater. Yang kedua ada limbah cair industri atau industrial wastewater. Yang ketiga ada rembesan dan luapan atau infiltration and inflow. Dan yang keempat ada air hujan atau stormwater. Kemudian ada limbah padat. Limbah padat sendiri merupakan sisa hasil kegiatan industri atau aktivitas domestik yang berbentuk padat. Seperti yang pertama ada sampah organik mudah busuk, yang kedua ada sampah anorganik,
dan organik tak membusuk. Kemudian yang ketiga ada sampah abu. Yang keempat ada sampah bangkai binatang. Yang kelima ada sampah sapuan. Dan yang terakhir ada sampah industri. Selanjutnya limbah gas. Limbah gas adalah limbah yang memanfaatkan udara sebagai media. Secara alami, udara mengandung unsur-unsur kimia seperti gas oksigen, gas nitrogen, nitrogen oksida, karbon dioksida, dan gas hidrogen. Limbah gas yang dibuang ke udara biasanya mengandung partikel-partikel bahan padatan atau cairan yang berukuran sangat kecil dan ringan sehingga tersuspensi dengan gas-gas tersebut. Selanjutnya, limbah suara. Limbah suara yaitu limbah yang berupa gelombang bunyi yang merambat di udara. Limbah suara dapat dihasilkan dari mesin kendaraan, mesin-mesin pabrik, peralatan elektronik, dan sumber-sumber lainnya. Selanjutnya yaitu karakteristik limbah. Nah, limbah memiliki karakteristik yaitu berupa suatu partikel dan padatan, mengandung bahan-bahan yang berbahaya dan beracun, serta dalam waktu jangka panjang akan memberikan dampak fatal bagi lingkungan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi. Selanjutnya ada dampak yang ditimbulkan dari limbah. Di antaranya ada dampak limbah terhadap kesehatan. Dapat menimbulkan berbagai penyakit dan infeksi seperti gangguan pencernaan, diare, tipes, jamur, gangguan saraf, gangguan nafas, dan menyebabkan keracunan. Itu ialah dampak dari limbah terhadap kesehatan. Selanjutnya ada juga dampak limbah terhadap alam dan lingkungan. Yakni dapat menimbulkan banjir, hewan-hewan akan mendapatkan dampak keracunan, lingkungan berubah menjadi sangat kotor dan tidak sehat, serta tumbuhan dan pepohonan yang akan mati akibat dari limbah tadi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Materi selanjutnya mengenai teknik dalam pengolahan limbah, yang dimana teknik ini mempunyai 4. Yang pertama, pengurangan limbah. Nah, cara ini digunakan dalam pengolahan limbah agar dapat mengurangi jumlah limbah, seperti menggunakan botol isi ulang daripada air kemasan sekali pakai. Yang kedua ada daur ulang, di mana daur ulang ini, limbah ini digunakan sebagai bentuk pengolahan limbah, agar limbah yang ada masih bisa dimanfaatkan atau digunakan kembali untuk fungsi lain, seperti limbah organik dimanfaatkan untuk pupuk kompos. Yang ketiga adalah pengolahan. Nah, di mana pengolahan ini bertujuan untuk limbah berbahaya, khususnya limbah industri. Pengolahan ini dilakukan dan disesuaikan dengan senyawa yang terkandung dalam limbah tersebut. Yang keempat ada pembuangan. Nah, di mana pembuangan limbah ini harus dilakukan melalui mekanisme yang baik dan sesuai dengan prosedur agar tidak dibuang sembarangan dan agar tidak menimbulkan dampak bagi lingkungan sekitar. Dari selanjutnya mengenai peraturan dan dasar hukum pengolahan limbah. Nah, yang pertama ada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 54 Tahun 2017 tentang pengolahan limbah dan zat kimia, pengoperasian pesawat udara dan bandar udara. Yang kedua ada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tahun 2017 tentang penyelenggaraan sistem pengolahan air limbah domestik. Yang ketiga ada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan redup, relus, dan recel melalui bank sampah. Yang keempat ada PP Nomor 81
tahun 2012 tentang pengolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Yang kelima ada PP nomor 61 tahun 2013 tentang pengolahan limbah radioaktif. Yang keenam ada Peraturan Menteri LH nomor 30 tahun 2009 tentang tata pelaksanaan perizinan dan pengawasan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun serta pemulihan akibat pencemaran bahan berbahaya dan beracun oleh pemerintahan daerah. Yang terakhir ada PP nomor 18 tahun 1999 tentang pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun. Baik, materi itu yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator.
Thank you.